Kampung-kampung di suluk-suluk kampung, di tengah kampung-kampung Dayak. Terima kasih. Selamat datang, selamat pagi dan selamat adil. Coba minta surga bahasa Ngaka Jabatan. Kita ada saudara kita ditahan. Bapak Ibu, kalau polisi Polsek Polres tangkap saudara-saudara kita berada tanggal 23 September kita turun kita saudara-saudara. Kenabiannya sih kalau bulan 7 bulan 8 saudara kita Dayak ditangkap hanya sama-sama, jangan diam. Kalau ada polisi tangkap saudara bakal ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan mencari kaya. Saya yakin 30 dia bagi pakai ini ada semua keturunan Peladang dan bukan bos-bos Bapak Ibu. Mereka ada keturunan Peladang Bapak Ibu. Tentu saya yakin mereka tidak bisa diam membela kita Bapak Ibu. Mereka ada di depan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan takut. Sekali lagi saya pesan, bulan 7, bulan 8, bulan 9, di mana pada bulan itu adalah Dayak Beladang dan membakar ladang Bapak Ibu. Jaga kampung masing-masing, jangan sampai ada polisi tangkap Bapak Ibu. Kalau polisi tangkap Bapak Ibu, kompak satu kampung lawan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalaupun ada ditangkap, kita turunkan masalah lagi Bapak Ibu. Dia senang selesai pada hari ini. Itu bukan orang Dayak Bapak Ibu. Dayak demo tidak pernah anarkis. Kita bukan seperti saudara-saudara yang lain Bapak Ibu. Anarkis membakar kantor polisi tapi tidak di penjara, itu nasib mereka Bapak Ibu. Tapi kita tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kawan-kawan datang di sini merusak. Pecah satu kantor kepala desa, kantor dewan, kita rugi Bapak Ibu. Karena tujuan kita bukan merusak. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, selesai dari sini nanti mungkin kita aksi besar-besaran di Kapolsek, di Kapolres, karena mereka adalah biangnya. Kita tuntut bulan 5, bulan 6, bulan 7 tidak ada lagi mereka menangkap saudara kita. Kalau Bapak Ibu masih ada, saya dengar kabar seperti itu, kita turun aksi besar-besaran Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau pihak kepolisian tidak bersama kita, kalau pemerintah tidak bersama kita, roh leluhur nenek moyang bersama kita Bapak Ibu. Saya tidak mau lagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami ditangkap. Kapolsek yang kami hormati, Kapolres yang kami hormati, tolong kerjasamanya. Bengkayang 2020 ada tahun politik, tentu kita tidak mau di tahun-tahun itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau Bapak Ibu masih menangkap saudara kami di tahun 2020 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa kami lakukan aksi Bapak Ibu. Berarti polisi sudah menantang kita. Ya, lagi orang yang tidak berpihak kepada masyarakat, orang kaya, makanya jangan heran kita selalu di penjara. Kalau kita kaya Bapak Ibu belum tentu. Kawan-kawan Smart Channel, ini setelah melakukan perjalanan kaki, kawan-kawan dari aksi Dayak Beladang sudah sampai ke DPRD, dan di belakang saya dilakukan orasi oleh ketua ataupun ketua pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang untuk, dan juga pengurus adat aman juga sudah ada dengan saya. Intinya hari ini mereka menolak kepolisian yang melakukan penangkapan kepada para peladang di Kabupaten Bengkayang dan juga ada di Kalimantan Barat. Jadi apabila kepolisian melakukan penangkapan kepada peladang, kawan-kawan Dayak ini juga akan melakukan aksi besar-besaran. Gimana menurut Abang? Negara, pemerintah harus menjamin keamanan, ketertiban masyarakat.
Yang kedua, karena negara pelaksana undang-undang, tentu kami juga menghargai. Tetapi mengenai peladang sejak terdahulu kala, karena ini adalah budaya, ini adalah hukum leluhur, sampai sekarang kita tetap melaksanakan. Karena ini salah satu kearifan lokal turun-menurun. Kita minta kepada negara, kepada pemerintah pelaksana hukum, segera untuk membebaskan 2 peladang ini. Hukum yang tertinggi adalah hukum sosial. Kearifan lokal yang diutamakan karena melihat kondisi ekonomi sangat parah. Nah, saya minta kepada DPR, kepada Kapolres, Kejaksaan dan Pengadilan itu sinergi bersama masyarakat agar kompromi dengan baik supaya tidak nanti terjadi apa-apa. Masalahnya ini adalah multidimensi, multi sosial. Tidak dilepaskan, maka terjadilah gerakan yang tidak kita inginkan. Kita harap pemerintah Kita menolak. Ya, demikianlah itu pernyataan dari kawan kita Hans Asok, komunitas adat Dayak, komunitas adat Dayak juga pengurus aman. Dewan Adat Provinsi Kalimantan Barat, di Biro Keamanan, Ketua Biro Keamanan di Dewan Adat, Dewan Pengurus Dewan Adat, termasuk di masyarakat adat nasional sebagai salah satu pencipta adat suku bangsa yang ada. Oke, mantap. Oke, sip. Di suluk-suluk kampung, di tengah kampung Dayak, di pedalaman pengacara aman sedang mendampingi di pengacara aman. Bukan memberontak, untuk kami adalah aksi damai karena banyak warga kami telah ditangkap oleh kepolisian karena itu undang-undang katanya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyatnya sendiri karena tidak ada rakyat, tidak ada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita adalah warga negara Republik Indonesia, ya, Kesatuan Republik Indonesia, karena kita harus menikmati kemerdekaan. Kalau kita selalu didominasi, ya, jadi kita dianggap bukan sebagian warga negara Indonesia. Jadi oleh sebab itu, mari kita aksi damai menunjukkan kepedulian kita untuk menyatukan diri dengan pemerintah ada di Indonesia ini. Jadi oleh sebab itu kami selaku masyarakat Dayak ingin meminta keadilannya, karena kami orang Dayak ini adalah mempunyai adat istiadat itu sendiri, bahwa kami berada adalah tradisi kami, dan juga kami juga meminta kepada pemerintah agar memperhatikan kami orang Dayak untuk memberi atau memberi sedang, karena kami ini yang hadir ke sini bahwa adalah anak peladang yang meminta pemerintah untuk memberi keadilan terhadap kami. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memikirkan nasib rakyat. Kalau tidak, bagaimana dengan rakyat itu sendiri? Karena rakyat hidup ya dari ladang. Oleh sebab itu, janganlah ladang itu dipersoalkan menjadi kambing hitam oleh perusahaan. Saya tahu dan saya yakin dan percaya bahwa pemerintah yang melarang, yang dilarang itu adalah membakar lahan perusahaan. Tetapi jadi kami hitamkan bahwa ladang juga
jadi sumber untuk membuat kabut asap. Jadi oleh itu kami mohon kepada pemerintah untuk memilah mana yang boleh, mana yang tidak. Karena masyarakat tanpa ladang masyarakat tidak hidup. Kalau pemerintah melarang masyarakat ladang, tolong memberi solusi atau memberi masyarakat bagaimana supaya masyarakat bisa hidup. Tanpa ladang masyarakat, saya yakin mereka mati kelaparan. Betul? Kalau pemerintah juga masih tidak memperhatikan kami sebagai masyarakat, hanya berladang, kami ditangkap, kami dihukum, kami juga punya hukum. Apa hukum kami? Kami punya hukum rimba. Kami bisa bikin bertindak sendiri, karena kami juga membela kami jangan sampai kami mati kelaparan, gitu. Kami mohon kepada Ketua DPRD maupun aparat pemerintah Kota Bengkayang agar bisa memikirkan nasib rakyat Kabupaten Bengkayang maupun masyarakat yang lainnya. Kami mohon kepada masyarakat kita yang telah ditahan, kami harap bisa diberi pertimbangan untuk memutuskan hukumannya. Kami yakin bahwa setelah ada keputusan, salah memberi keputusan, kami tidak hanya hadir seperti ini, mungkin lebih lagi, ya, lebih banyak lagi ke depannya. Kami akan bertindak. Bapak dan Ibu, saya yakin masyarakat itu bisa bersatu apabila kami tidak diperhatikan dan juga kami selalu ditindas. Jadi kami harap kepada pemerintah, ya, maupun aparat kepolisian, kami bisa bikin akses sendiri apabila itu keputusan salah bagi kami, karena ladang adalah tradisi kami sebelum Indonesia merdeka. Ilga Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota DPRD Temenggung yang saya hormati, aparat keamanan, kepolisian, dan Pol PP, TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, saya cintai dan sungguh saya banggakan. Kami dari DPRD Temenggung pertama-tama mengucapkan terima kasih atas aksi damai yang dilakukan pada hari ini. Nah, tentu hari ini merupakan hari bersejarah juga karena kelompok daripada masyarakat Dayak telah menyampaikan aspirasinya di lembaga DPRD yang merupakan representasi daripada wakil rakyat di Bengkayang ini. Dan pada kesempatan hari ini kami siap menerima, apakah ini dalam bentuk audiensi tapi karena tempat kami hanya minta perwakilan, atau apakah di sini hanya menyampaikan baca statement yang disampaikan oleh perwakilan daripada masyarakat. Dan ini akan kami tindak lanjuti bersama forum unsur koordinasi pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Bengkayang ini. Inilah jadi momentum kita hari ini. DPRD siap menerima apabila ini dilakukan untuk beraudiensi. Tapi kalau hanya menyampaikan statement atau aspirasi di sini, kami juga siap untuk menerimanya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ingin kami sampaikan dan tegaskan di sini bahwa kami yang berdiri di sini adalah sama dengan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kami juga anak-anak petani. Terkait dengan aspirasi yang Bapak Ibu, saudara-saudaraku sampaikan, pastilah hari ini kami sudah
bisa menangkap apa yang dimaksudkan. Kita juga ikut tentu prihatin ya dengan apa yang dialami oleh masyarakat kita, terutama para peladang kita. Apa yang akan kita lakukan di kemudian hari itu yang jauh lebih penting. Bagaimana cara kita untuk mengayomi dan melindungi daripada masyarakat peladang kita, itu yang jauh lebih penting. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari lembaga DPRD yang memiliki satu kewenangan tentang pembuat peraturan daerah, kita akan menjadikan ya di tahun 2021 program legislasi daerah salah satunya adalah bagaimana adanya perda tentang perladangan di Kabupaten Bengkayang. Untuk apa? Tentu ini untuk agar kita bisa melindungi masyarakat peladang kita. Kita satu persepsi soal ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi saya pikir hari ini kami semua dari DPRD Kota Bengkayang lengkap hadir semua ya. Tanpa terkecuali kami menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian ya, dan aspirasinya kami pastikan ini akan kita tindak lanjuti. Tapi mohon beri kami waktu agar bisa berkomunikasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang ada ya. Jadi saya rasa begitu tambahan dari kami. Selanjutnya harapan kami agar kita nanti bisa membubarkan diri dengan tertib ya, dengan aman damai, karena kita masyarakat Dayak, masyarakat yang memiliki adat dan budaya peradaban yang tinggi ya. Jangan sampai kita merusak fasilitas umum. Kita juga hari ini menegaskan. Setuju? Oke, baik, saya rasa begitu tambahan dari kami. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku, karena alasan tepat ya, PRD ya, nanti di sana kami terima Dino Bacurabin Kak Saruga Basengat Kak Jumata.